Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka anta alimul hakim. Wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para majelis, hadratul mukarramin, para jamaah majelis ta'lim al-ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah, sehingga dapat kita berkumpul bermuajahah silaturahim pada kesempatan yang berbahagia ini di awal min syahri Rajab, dari permulaan bulan Rajab. Dan bagi jamaah yang melaksanakan saum ataupun berpuasa, maka insya Allah itu akan menjadi amal ibadah yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagian daripada cara untuk kita mengkifarati dosa dan kesalahan kita. Dan tidaklah seseorang beramal baik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan maghfirah dan rahmahnya. Dan semoga maghfirah dan rahmahnya Allah tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga anak istri kita, keluarga, dan orang tua kita seluruhnya. Begitupun kita harapkan semoga kumpulnya kita pada bulan yang mulia, dan insya Allah kita akan sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat yang salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwatuna wa habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat tabi'in, atba'it tabi'in, masyayikh dan guru-guru kita. Dan bagi Allah memberkahi dengan salawat dan salam yang kita baca, dan kita dijadikan sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah nanti. Dan insya Allah pun kita harapkan tutup hidup di alam dunia dalam keadaan husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan pada malam hari ini kita melanjutkan dari silsilah qiraah kita, bacaan kita dari surat-surat Mukhtarah, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membuka dari suratil Waqi'ah. Dan begitupun pada pertemuan nanti kita akan, jika sudah menyelesaikan dari suratil Waqi'ah, kita akan ke suratil Tabarak, kemudian juga suratil Yasin, Kahfi, Ar-Rahman, dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini marilah kita melanjutkan
dari 4 ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang sebelumnya, dan kita lanjutkan sampai ayat yang ke 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo maka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala sururin mawdunah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Illa qilan salaman salaman. Illa qilan salaman salaman. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah yang kita baca tadi adalah suratil Waqiah yang menceritakan tentang kejadian hari kiamat. Singkatnya, pada nanti setelah bumi ini hancur,
gunung-gunung meledak, kemudian yang ada di laut naik ke atas, yang ada di atas tenggelam ke bawah. Maka dikatakan bahwa wa kuntum azwajan salasah. Maka kamu nanti akan dibagi menjadi 3. Wa kuntum ala azwajin salasah. Engkau akan menjadi 3 golongan, dipecah sama Allah. Bagaimana Allah memecahnya? Dijelasin di sini. Yang pertama apa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Allah mecah yang pertama golongan yang ada di sebelah kanan. Orang-orang ini, kanan itu istilah baik. Kalau kita makan pakai tangan kanan. Kalau kita salaman sama orang pun pakai tangan. Kalau kita nulis berbuat baik maka kita pakai tangan. Istilah maimanah ini adalah ungkapan Allah bagi orang-orang yang baik, yang bagus, amalnya thayyib, beriman, takwa. Bahkan orang tersebut digambarkan sebagai ashabul jannah, orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan kanan beres. Golongan yang kedua yang Allah akan pecahkan itu adalah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Kebalikan daripada golongan yang pertama tadi, ini adalah golongan kiri. Simbol daripada kejelekan, simbol daripada kekotoran, bahkan simbol daripada celaka. Tidak hanya di dunia, namun jauh daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ashabul maimanah, ashabul masy'amah, dan ada golongan yang ketiga. Apa golongan yang ketiga itu? As-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin sullatun minal awwalina wa qalilun minal. Golongan yang ketiga yakni adalah dikatakan as-sabiqun, yakni al-khair wa khul al-anbiya'i. Mereka adalah orang-orang yang baik. Sebelum datangnya golongannya Nabi Muhammad, adalah orang-orang dikatakan as-sabiqun, orang-orang yang mereka adalah golongan pertama sebelum datangnya agama Islam. Yang namanya Yahudi nggak semuanya jelek, yang namanya Nasrani tidak semuanya neraka. Bahkan yang namanya ikut dengan kaumnya nabi-nabi sebelumnya pun ada yang iman dan ada yang kagak iman. Mereka itulah yang dikatakan as-sabiqun, orang-orang yang lebih dahulu. Kalau ada orang Yahudi berpegang teguh kepada ajarannya Musa, ada orang Nasrani ikut dengan Hawariyin berpegang teguh dengan ajarannya Isa, benar-benar mereka mengamalkan, tidak menyelewengkan, maka mereka pun nanti akan dimasukkan kepada golongan as-sabiqun as-sabiqun. Kita ya kagak, kita bukan golongan yang kayak gitu. Kenapa? Kita ada setelah diutusnya Nabi terakhir, Nabi penjelas, bahkan Nabi yang akan membuka pintu sorga. Nah, golongan yang demikian tadi, ini apa dijelaskan? Fi jannatin na'im,
nabi-nabi dulu juga mereka akan masuk ke dalam surganya Allah beserta pengikut-pengikutnya. Tapi apa? Sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Orang-orang yang agamanya Yahudi ini banyak di golongan yang dulunya yang masuk surga tuh. Nasrani juga banyak orang-orang terdahulu. Tapi orang-orang yang akhirin ay min ummatil Muhammad ba'da bi'satil Muhammad qalil, sedikit. Ya, sedikit. Walaupun ada seberapa daripada mereka yang tidak mengikuti ajaran Paulus, yang tidak mengikuti ajaran Zionis, tapi mereka cinta nih. Ya mungkin saja mereka termasuk al-qalil tersebut atau golongan minoritas. Artinya di sini dijelaskan ada beberapa orang-orang dari agama Samawi yang diutus Allah sebelum Nabi Muhammad ini tetap memiliki peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah dengan agamanya mereka. Tetapi apa? Kadarnya sedikit. Lebih banyaknya berarti mereka dalam kesesatan. Kemudian, jadi kita udah tahu nih, yang namanya suratil waqiah dari awal sampai akhir ini hanya menceritakan golongan yang 3 tadi. Nanti akan dijelaskan ashabul maimanah, bagaimana ashabul mas'amah, dan bagaimana as-sabiqunas sabiqun. Ringkas. Kemudian setelah Allah menjelaskan golongan yang tidak kalian nanti akan dipecah masuk ke golongan kanan, kiri, atau masuk ke dalam as-sabiqun tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala fi hadas surah menjelaskan tentang beberapa nikmat surga. Kenapa? Karena memang ini surat diistimewakan secara gamblang, secara jelas menyebutkan beberapa nikmat-nikmatnya surganya Allah nanti di yaumil qiyamah. Dan insya Allah ini gambaran surga tidak hanya kita baca pada malam hari ini, nanti pada waktunya ketika kita sudah selesai di alam dunia, insya Allah kita pun akan mendapatkan nikmat tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa di antara nikmat-nikmat tersebut? Dijelaskan di sini. Ala sururin maudunah. Orang-orang yang ada di sorga nanti itu akan dikasih nikmatnya, di antaranya disebutkan ala sururin maudunah, di atas dipan, di atas kasur-kasur bagi mereka maudunah yang masjunatu bidzahabi wal jawahir, yakni adalah sebuah dipan, sebuah kasur yang itu diukir dari emas dan berlian. Di rumah Bapak itu kasurnya, itu dipannya terbuat dari apa, Pak? Ada emasnya enggak? Ada berliannya kagak? Orang Indonesia, bahkan yang sekarang lagi geger banget ya Pak, ini orang paling kaya di Kabupaten Bekasi ya, yang hartanya itu udah bukan kayak kita gitu ya, yang kita mah punya ratusan ribu jutaan, ini mah udah miliaran, triliunan. Hari ini ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tidak hanya anaknya, bapaknya sekalian. Naudzubillah summa naudzubillah. Bukan karena kagak punya duit, Pak. Bukan juga bukan karena apa? Karena itu harta kurang, bukan. Karena memang adanya nafsu mungkin sebagai sifat manusia tadi. Akhirnya apa? Kalau manusia dikasih satu lembah sekalipun dari emas dan perak, maka mereka akan minta untuk yang keduanya.
Walaupun manusia sudah dikasih satu gunung emas, kalau itu dapat itu satu gunung, tetap dia bakal minta yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Artinya apa? Tidak ada puasnya ketika kita hidup di alam dunia. Yang bikin enak itu ketika kita nanti akan dapat nikmat di yaumil akhirat. Artinya apa? Kalau kita sekarang punya keterbatasan, biarin aja ya Rob, biarin. Saya udah dihibur dengan suratil waqiah setiap hari, yang itu saya baca ba'da sholatis subuh. Walaupun saya hidup di alam dunia tidak tapi seneng kayak orang banyak hartanya ataupun mobilnya bagus, dipannya bagus-bagus, biarin ya Rob. Yang penting saya ngambil ini rezeki dari jalan yang hak. Yang penting saya dapat ini rezeki dari keringat saya sendiri, kagak jolim sama orang, tidak tipu daya, tidak ngambil dari jalan yang culas ataupun bahkan mengambil hak orang lain. Biarin ya Rob. Karena apa? Karena nikmat yang saya baca di suratil waqiah jauh daripada nikmat kita di alam dunia. Apa? Ala sururim maudunah ay masjunati biqabdil zahabi wal jawahir. Nanti kamu itu akan ditidurkan di sebuah ranjang yang gede banget. Ya. Kalau saya pernah baca, Pak, tidak hanya gede. Ya. Kalau Bapak pernah baca kitab namanya Bada'iud Duhur, cerita tentang nanti di akhirat. Kalau orang yang salafi nggak percaya sama kitab kayak ginian, ya. Nah, di dalam kitab tersebut ini saking gedenya kasur yang bakal kita tempatin. Di dalam satu kasur itu nanti ada 7 selimut, Pak. Ya. Di dalam satu selimutnya ada 7 bidadari. Ya, udah ngiler aja nih. Ya, di dalam satu selimut ada 7 bidadari. Berarti satu kasur itu ada 7 selimut. Berarti berapa? 7 kali 7, Pak. Berapa? 49, gitu ya. Nah, itulah diantara nikmat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang nanti akan menjadi ahli surga. Maka ketika engkau mendapatkan keterbatasan di alam dunia, biarin aja. Walaupun tetap kita ikhtiar, gitu ya. Agar apa? Agar kita kagak sembarangan. Biarin ya Rob, saya mau dikasih segini, alhamdulillah. Yang penting nanti ketika di alam akhirat jangan dijadikan kami sebagai orang-orang yang masuk ke dalam azabmu, masukkan ke dalam nerakamu. Na'udzubillah summa na'udzu. Dunia mah sebentar, tapi yang namanya akhirat adalah abadan abidin, selama-lamanya. Sengsara sebentar lebih baik daripada sengsara selama-lamanya. Hidup di alam dunia sengsara masih lebih baik daripada hidup di alam akhirat sengsara. Tapi yang lebih baiknya, di alam dunia kita seneng, di alam akhirat juga seneng. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kemudian muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yakni adalah bantal-bantal. Tadi kalau kita yang pertama disebutin tentang kasur ranjang, gambarannya adalah nanti tempat tidur kita di sana. Kemudian Allah jelasin muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, kamu akan dikasih bantal-bantal, ataupun kalau kita pernah datang ke rumahnya habaib, di situ ada apa tuh? Kasur leseh-lesehan ya Pak. Nah, kasur leseh-lesehan itu di situ ada bantalnya. Kamu nyender di situ, maka itulah namanya at-taka'u, ataupun kamu
lesehan, nyender-nyender. Kalau bahasa Arabnya muttaqiin. Nanti kamu di sorga akan kamu seperti hidup di alam dunia. Kayak gini, duduk-duduk, ya, kumpul-kumpul, mutaqabilina, yang kamu akan berhadap-hadapan yang satu dengan yang lain. Artinya kita nanti di akhirat, di sorganya Allah, akan dikumpulin sama orang yang kita kenal di alam dunia. Kan masa nggak enak dong kita ngobrol di sana sama orang yang kagak kita kenal, gitunya. Maka adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti mungkin rumahnya Ustadz Ahmad akan berdekatan dengan rumahnya Ustadz Tito, dengan Ustadz Anu, dengan Kiai Anu, dengan Bapak Anu yang mereka kenal di alam dunia. Sama, mungkin kita akan didekatkan dengan anak kita, didekatkan dengan orang tua kita, dengan sahabat karib kita. Karena apa? Karena nanti itu hidup di sana tidak jauh seperti hidup di alam dunia. Ada makannya, ada minumnya, ada leyeh-leyehnya kayak tadi. Bahkan di sana pun kita ngobrol, cerita-cerita. Ya. Bedanya kalau dulu mak di alam dunia yang diceritain yang jelek-jelek, kalau di sono mak ceritain yang bagus-bagus. Bahkan ingatan kita yang ada Allah titipkan sekarang, nanti Allah akan buka lagi di yaumil akhirat. Kita akan kenal lagi dengan si fulan. Nanti akan saling tanya, Pak Samijo di mana ya Pak Samijo? Oh, ada di sana rumahnya, gede juga, gitu ya. Oh, Pak ini di mana? Oh, ada juga di sana. Oh, ada juga di sana. Jadi kita saling nanya-nanya nih. Ada yang itu gimana? Alhamdulillah nih. Yang ada di majelis Masjid Al-Ikhlas, semuanya kita dekat-dekatan rumahnya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ketika kita lagi duduk-duduk kayak gini nih Pak ya, kan seneng banget ya. Kalau lagi duduk, ini apa nih? Enaknya di apa? Dikasih makanan, dikasih hidangan, diservis gitu ya. Maka Allah pun akan seperti itu untuk orang-orang yang soleh, yang terpilih masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu apa? Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Di antara tadi orang-orang yang duduk di sorga itu, mereka akan ada wildan. Wildan ini diambil dari kata waladun, artinya para pemuda yang dikekalkan oleh Allah di sorga. Kalau hurun ain ini artinya apa? Bidadari. Wildan adalah bidadara, orangnya ganteng-ganteng, orangnya cakep-cakep, ramah-ramah. Terus juga kalau senyum enak, ngomongannya baik. Dan bahkan yang kayak gitu akan menjadi orang yang bakal ngelayanin Bapak. Kan seneng banget gitu ya, dianterin makannya. Bapak mau apa? Saya pengen nasi goreng. Saya pengen nasi pecel. Ada nggak nasi pecel di akhirat? Ada. Bapak senang apa di sini? Oh, saya senang jengkol. Ada nggak jengkol di sana? Ada, Pak. Ada. Oh, saya senang apa? Saya di alam dunia nih, pengen banget itu makan durian yang namanya durian montong, ya, yang sekilonya 770.000. Di alam dunia saya nggak kesampaian ya Rob. Nah, saya ada di alam akhirat, baru Bapak kepikiran itu durian udah diantarin sama Wildan tadi. Bapak mau durian ya? Nih, enggak deh duriannya. 700 kali lipat lebih enak di alam dunia. Wildanum mukhalladun, itu anak Wildan tadi. Konon ceritanya bahwa Wildan inilah
anak-anak yang wafat sebelum balik. Ya, ada kaul yang mengatakan bahwa ketika ada anaknya seorang muslim, baik itu muslim ataupun non muslim, karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap orang yang lahir sebelum ditaklif, sebelum sampai ke angka balik, maka orang tersebut nanti akan langsung dimasukkan oleh Allah ke alam sorga, dijadikan wildan di sana. Maka kalau ada anak kita, naudzubillah, ataupun ya kalau Allah berikan nasib yang seperti itu, maka janganlah engkau bersedih. Ada kaul yang mengatakan kalau ada anakmu wafat dalam keadaan kecil, maka dia akan memberikan minum kepada orang tuanya ketika nanti di yaumil qiyamah. Dan ada kaul yang mengatakan mereka ini akan dipilih oleh Allah sebagai nanti pelayan-pelayan di surga. Ya alhamdulillah, orang kita punya anak jadi OB, ya tiba jadi OB, masuk ke PT orang Jepang, udah seneng gitu ya. Masuk ke PT, ke Pemda, tiba jadi OB, nganter-nganterin apa tuh? Nganter-nganterin gelas, nganter-nganterin makanan sama orang-orang PNS. Ditanya, punya anak? Punya. Anak saya mah hebat, kerjanya di Pemda. Gitu ya. Apalagi anak kita ya, yang tadi kita sedih ketika kita ditinggal oleh dia, ini dikerjanya bukan hanya di Pemda, tetapi apa? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sedih, Pak. Dan suatu saat kita akan bertemu dia insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Itu pemuda tadi, wildan tadi akan keliling-keliling, nganter-nganterin makanan, apapun yang kita minta, ada bayangan di otak kita, maka akan dianterin langsung. Artinya apa? Kehidupan kita di sana tidak jauh beda dengan hidup kita di alam dunia. Kita nanti di sorga kagak jadi malaikat, Pak, sama manusia. Kita di sorga tidak seperti malaikat. Kalau malaikat kagak makan, kagak minum, kagak punya bini, kagak punya nafsu. Kita nanti di sorga sama seperti di alam dunia. Pikiran kita diingatkan kembali oleh Allah, jasad kita pun dibangkitkan kembali. Nikmat itu tidak hanya zahir tetapi batinnya juga. Jadi nikmat itu adalah apa? Jadi kita di sana hidup bukan alam ruh, bukan, tapi alam nyata seperti hidup di alam dunia. Bapak percaya nggak dengan adanya hidup di sorga? Percaya. Untuk percaya. Kenapa? Karena inilah janjinya Allah kepada orang-orang yang mukmin. Berkali-kali Allah ulangi kalimat itu. Maka di dalam keterangan surat Al-Waqiah tadi, di situ ada apanya? Wildanu mukhalladun, anak-anak muda yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka apa? Bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dia keliling-keliling bawa aqua ini gelas-gelas kayak gini nih, terbuat dari beling, tapi nanti belingnya di sana lebih mahal. Wa abarik, dan juga mereka bawa piring-piring. Artinya gelas itu tidak kosong, ada minuman di situ, ada piring-piring di situ juga, ada buah-buahan, ada makanan, ada minuman, ada apapun kenikmatan Allah yang akan disiapkan di situ. Keliling-keliling. Wa ka'sim min ma'in, dan juga gelas-gelas daripada al-khamar. Ya, di sini dijelaskan bahwasanya kita nanti boleh nggak mabuk di surga, minum khamar. Kalau di dunia kagak boleh, Pak. Tapi nanti kita di sono dijanjiin di sini, Bapak bakal minum khamr. Mau nggak minum khamr? Ya,
Di sini aina wisharbil khamri, bapak bakal minum khamr. Tapi khamr di sono adalah khamr di bawah ridhonya Allah. Ya, kan khamr itu haram gara-gara apa? Gara-gara dilarang sama Allah, kan gitu. Khamr itu tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum, karena apa? Karena bukan khamrnya, tetapi adalah di situ qat'iynya adalah larangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika di akhirat khamr ini sudah Allah ridho, maka makanan ini pun menjadi halal bagi kita. Gitu ya. Di alam dunia punya bini timbang punya 4. Tapi kalau di alam akhirat nanti kata Allah, masyita, terserah. Kita mau 1, mau 2, 10, 1000 sekalian kalau bisa langsung mangga. Karena apa? Karena aturan syariah hanya ada di alam dunia. Gitu ya. Termasuk khamr tadi. Nah, waqat sim mim ma'in ayu fi tafsiril jalalain ina usyurbil khamri, engkau akan minum daripada gelas-gelas khamr ay la yanqati'u abadan. Itu air ataupun minuman yang diambil daripada apa? Telaga. Nanti telaganya apa? Itu kita makan, minum, bahkan itu telaga itu ada warnanya. Ada telaga keluar isinya air, ada telaga keluar isinya susu, ada telaga keluar isinya khamr, ada telaga keluar isinya madu. Di dunia kagak kepikiran kita kayak gitu. Tapi apa? Di akhirat adalah sesuatu yang di luar logikamu, di sana akan terjadi. Ini adalah nikmat yang akan engkau dapatkan di yaumil qiyamah nanti. Makanya perlu mau masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang disiapkan masuk ke dalam surga tadi, ini adalah untuk mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beriman kayak kita, Pak. Ini kalau dikasih nikmat, maka kita akan mengucapkan alhamdulillah, ingat kepada Allah. Ya. Maka orang-orang yang demikian, yang sudah punya hatinya baik, ruhnya baik, rasa syukurnya ada, maka Allah akan ingatkan dia dengan limpahan nikmat. Tapi orang-orang yang hatinya jelek, ya, kufur nikmat di situ, maka ketika Allah ingatkan dia dengan perkara yang jelek, baru dia ingat sama Allah. Ketika dia digebukin, ketika dia dipukulin, ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, dipotong kakinya, dipotong lidahnya, ditusuk, menjerit dia, yang dia panggil siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita mau diingetin Allah dengan cara yang baik apa cara yang kagak baik? Baik. Kita mau diingetin Allah dengan nikmat apa dengan azab? Dengan nikmat. Kita mau diingetin sama Allah dengan surga apa dengan neraka? Dengan surga. Maka kalau kita orang-orang yang punya hatinya baik, ketika kita dimasukkan dengan nikmatnya Allah di dalam surga, kita akan ingat kepada Allah. Begitu juga orang yang kafir, ketika mereka disiksa di dalam neraka, tujuannya Allah ngingetin dia sama Allah. Artinya apa? Tujuannya baik, Allah masukin dia ke dalam neraka, gitu ya. Tapi apa? Kita mah pengennya kita diingetin sama Allah dengan nikmatnya Allah di alam surga, insya Allah. La yusadda'una anha wa la yunzifun. La yusadda'una anha itu khamr. Ceritain ya tentang khamr. La yusadda'un itu khamr yang gak bikin pusing. Ya. Kan orang yang mabuk, Pak, ya, mereka ngeganja, ngegelek, itu perkaranya puyeng sebenarnya. Iya, puyeng 7 keliling, akhirnya apa? Ngeplay.
gitu ya. Tapi engkau akan mendapatkan ngeplay nanti di alam akhirat tanpa merasa pusing, tanpa merasa sakit, gitu ya. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Khamar tadi yang kau minum tidak membuat kepalamu pusing, tidak membuat engkau pusing 7 keliling mungkin. Wala yunzifun ay la dhihaba aqli, tidak membuat akalmu hilang. Artinya apa? Itu khamar walaupun diminum kepalamu artinya tetap baik-baik saja, gitu ya. Artinya apa? Ini khamar yang manfaat mungkin nanti, khamar yang akan kita minum di alam akhirat. Kemudian wa fakihatim mimma yatakhayyarun, engkau akan diberikan wa fakihatin, buah-buahan ya. Buah-buahan apa yang ada di kita nih? Semua buah-buahan yang Allah tumbuhkan di alam dunia, maka nanti ketika engkau inginkan di akhirat, itu akan Allah datangkan. Pengen rambutan, ada rambutan. Pengen durian, datang. Pengen manggis, ada. Pengen pepaya, ada. Bahkan perkara yang nanti akan disebutkan di sini adalah nanti ada perkara yang Allah tumbuhkan di alam dunia, tapi rasanya beda. Nanti akan dijelaskan. Seluruh buah-buahan yang kau inginkan nanti ada di sana. Jadi nggak usah bikin pertanyaan, Ustaz, nanti saya doyan jengkol di dunia, ya, di akhirat saya bakal ketemu nggak sama jengkol? Quran nggak perlu nyebutin kayak gitu, gitu ya. Artinya apa? Segala apapun fakihah, buah-buahan yang tumbuh daripada batang tadi, ini akan Allah datangkan kembali fi yaumil qiyamah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walahmi thayrin mimma yashtahun, dan daging daripada tayr. Ini dikatakan unggas. Ya, segala jenis unggas ini ada. Ya, apapun kamu unggas yang kamu doyan, baik itu ayam juga termasuk dari kaum golongan thayyib, ya. Terus apa lagi? Bapak suka apa? Bebek ada. Entong ada. Entong juga termasuk daripada thayyib, ya. Nah, burung dara ada. Kemudian apa? Seluruh makanan-makanan nanti yang itu adalah termasuk daripada golongan unggas yang ternyata memang pas saya tinggal di Indonesia ketemu itu ayam. Nah, saya pergi ke Mesir sama ketemu itu ayam juga. Orang sini makannya ayam, orang sana juga makannya ayam. Saya pergi ke Turki, Pak, ternyata sama juga. Orang sana juga doyan sama ayam, gitu ya. Bedanya apa? Cuman kalau ayam di kita mungkin lebih kecil daripada ayam sono, gitu ya. Tapi apa? Ternyata ini ayam ini masyhur seluruh itu dari belahan dunia, baik itu di Asia, Eropa, Arabia maupun di daerah manapun, ternyata mereka suka dengan ayam. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wa hurun ain, selain daripada makanan-makanan tadi yang disebutin, adalah apa? Ada namanya hurun ain atau yang disebut dengan bidadari. Siapakah bidadari itu? Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena mereka adalah ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari yang di sana itu matanya hitam-hitam, Pak. Matanya hitam-hitam, kemudian kulitnya putih-putih, rambutnya pirang-pirang. Bahkan kalau sekali ngelirik, ya, sekali ngelirik orang di alam dunia itu jatuh cinta semuanya. Bahkan itu ludahnya daripada bidadari tadi yang ada di surga, itu kalau diludahin ke alam dunia jadi perempuan paling cantik.
Dan nanti di dalam satu keterangan itu yang namanya hurul in semuanya ada tatonya. Bapak seneng perempuan yang ada tatonya? Iya, bini kita nggak ada tatonya. Ada tato dulu tuh yang bekas dia, iya, yang ada di kaki ya. Tapi nanti ya, ini ada di dalam surah, dalam satu keterangan, di dalam punduknya para bidadari itu, ini ada tulisannya, Pak. Ya, tulisannya itu nanti kita akan pada pertemuan yang akan datang. Jazakallahu khair. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa karimina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu bi kadhihum mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa ila jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-qabul wal ijabah. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.